Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lesti Noviawati dengan nomor induk mahasiswa 202110210117 dari Prodi PGMI semester 2. Saya di sini akan menyampaikan hasil jawaban dari UTS perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Aep Saifuddin. Nomor satu, jelaskan kenapa mahasiswa PGMI diwajibkan mempelajari mata kuliah perkembangan peserta didik. Jawabannya yaitu, dengan mempelajari perkembangan peserta didik, kita akan memperoleh beberapa keuntungan. Yang pertama, kita dapat mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. Yang kedua, mengetahui tentang peserta didik akan membantu kita untuk merespon eh, tentang perilaku peserta didik. Yang ketiga, pemahaman tentang perkembangan peserta didik membantu mengenal berbagai penyimpangan dari perkembangan yang normal. Soal nomor 2, jelaskan apa pengertian perkembangan peserta didik dan psikologi perkembangan. Perkembangan peserta didik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau seorang guru dengan tujuan untuk mengembangkan bakat dan minat pada siswa tersebut. Dan merupakan pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah. Psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang dimulai dengan periode masa bayi, anak pemain, anak sekolah, masa remaja, sampai periode adolesen menjelang dewasa. Nomor 3, jelaskan apa kaitannya antara perkembangan peserta didik dan psikologi perkembangan. Jawabannya, psikologi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan untuk mencapai tujuan. Psikologi juga sangat membantu dalam memahami struktur dan berbagai aspek psikologi dari para peserta didik sehingga proses pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif. Maka, dari itu psikologi pendidikan sangat membantu dalam kelancaran proses pembelajaran. Di antaranya, satu, membantu guru dalam membuat desain instruksional. Yang kedua, desain instruksional adalah suatu rancangan untuk melaksanakan proses belajar mengajar yang berisi rancangan untuk menentukan isi materi, tujuan yang hendak dicapai, eh, bagaimana proses serta evaluasi yang tepat. Yang ketiga, membantu guru di dalam memahami anak didiknya. Untuk soal nomor 4, jelaskan faktor apa sajakah yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu faktor yang berasal dari dalam individu. Faktor ini diantaranya yaitu bakat, sifat-sifat keturunan, dorongan, dan intrinsik. Untuk faktor yang kedua yaitu faktor yang berasal dari luar individu. Di antaranya yaitu makanan, iklim, kebudayaan, dan ekonomi. Faktor yang ketiga yaitu faktor umum. Di antaranya yaitu ras, jenis kelamin, dan kesehatan. Untuk soal nomor 5, jelaskan apa saja yang kalian pahami dari pengkajian materi awal sampai materi ketujuh. Yang pertama yaitu perkembangan peserta didik sebagai cabang psikologi perkembangan. Di sini saya dapat memahami tentang pengertian perkembangan psikologi perkembangan. Terus dapat mengetahui manfaat psikologi perkembangan bagi penyelenggaraan pendidikan.
Materi kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor ini di antaranya yaitu dapat mengetahui faktor eh, natur terhadap perkembangan. Determinasi faktor natur dan natur dalam perkembangan aspek-aspek psikologi individu, implikasinya dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu, eee, materi karakteristik perkembangan kepribadian, masa anak-anak, yaitu peserta didik serta implikasinya dalam pendidikan. Mungkin, itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam penjawaban UTS, perkembangan peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.